Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Dengan melanjutkan kajian duha kita pada pagi hari ini dengan pembahasan tadabbur Al-Quran, salasuna majlisan fi tadabbur, majalis ilmiah wa imaniyah, yakni 30 majlis untuk tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dan majlis ilmiah berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan imaniyah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan kepada seluruh pemirsa Stiba TV dan Wahdah TV yang menyaksikan, beserta seluruh jamaah Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar
yang menyempatkan dirinya untuk bergabung dan menghadiri kajian duha kita pada pagi hari ini di hari ke-17 Ramadan. Insyaallah yang akan menjadi pemateri kajian duha pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Rustam Qoli LCMA hafizahullahu taala dengan judul pembahasan bersegera dalam mengambil peran. Kembali kami mengingatkan kepada para peserta yang mengikuti melalui YouTube atau offline di Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar, bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah untuk peserta offline setelah pemaparan materi dari Ustaz kita. Ya Tayyib, sebelum kita mempersilahkan pemateri kita untuk menyampaikan materinya, ya mari kita terlebih dahulu mendengarkan qori kita untuk membacakan ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun qori kita pada pagi hari ini yakni Al-Akh Fatul Rahman, mahasiswa semester 4 Prodi Perbandingan Mazhab Stiba Makassar. Ya, kepada Al-Akh dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Akh. Kami ucapkan syukran wa jazahullahu khairan. Ya, selanjutnya ya pemaparan materi dari Ustaz kita. Ya, untuk mengefisienkan waktu yang ada, ya kita serahkan Ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa tuqan ya karim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pemirsa Stiba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhwah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majlis yang ke-17 ini kita akan membaca tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, dan judulnya tentang Mubadarat fil Qur'anil Karim, contoh-contoh atau gambaran-gambaran al-mubadarat, bersegera dalam mengambil peran yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Syekh hafizahullah, al-mutadabbir lil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah yalhadhu al-inayata aw yulhidhu al-inayata al-kubra fi i'dad al-ummati wa tarbiyatiha ala khuluqil mubadarah. Orang yang mentadabburi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat dengan jelas bahwa Islam sangat memperhatikan al-mubadarah, fi i'dadil ummah wa tarbiyatiha ala khuluqil mubadarah. Bahkan umat ini dipersiapkan dan diberi motivasi untuk bagaimana kita bisa berhias dengan akhlak al-mubadarah. Mubadarah ini punya banyak keutamaan. Mubadarah itu artinya ketika ada perintah atau ajakan, maka kitalah orang pertama untuk itu. Kita bersegera mengambil perannya dan kita melakoninya dengan baik. Itu dibilang mubadarah. Fabil mubadarati lil khair yatahaqqaqu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mubadarah, bersegera dalam kebaikan, buahnya kita akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi dari perkataan Musa alaihi salam, bersegera memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala untuk ke Bukit Tursina. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, mengapa engkau bersegera cepat-cepat datang ke sini meninggalkan kaummu? Lalu kata Musa alaihissalam, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera menemuimu wahai Tuhanku agar engkau ridha padaku. Dan mubadarah juga membuka pintu-pintu syurga. Wabil mubadarah tuftahu laka
abwabul jinan. Dengan bermubadarah maka pintu-pintu syurga akan dibukakan untuk kita. Masya Allah. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Jadi sari', bersegera, bercepat-cepat dalam mengambil peran menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena jannah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus bersegera mencari jalan-jalan takwa itu dan berusaha mengambil peran di sana. Sari'u ila maghfirah, bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan syurga. Kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dipersilahkan untuk masuk syurga. Jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang luasnya luas langit dan bumi, yang dipersiapkan, diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Jadi ketika seruan untuk bersegera menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Yang kita lakukan sekarang adalah cara kita bersegera untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang kita lakukan pun demikian. Salat 5 waktu yang kita tunaikan, kita dirikan juga demikian. Zakat yang kita tunaikan, cara-cara untuk menggapai ketakwaan. Nah, yang kita lakukan dan bersegera dalam melakukannya, inilah yang dibilang mubadarah. Yang disebutkan mubadarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil lewat azannya, kita bersegera, dibilang mubadarah. Siapa yang datang ke masjid sebelum azan, dia mendapatkan keutamaan yang lebih daripada orang yang datang saat azan, apalagi yang datang setelah qamat. Dalam bermubadarah, siapa yang lebih awal, dia mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada yang belakangan. Bahkan kalau ruhul mubadarah ini ditinggalkan, sekedar hanya memenuhi panggilan saja, intinya kewajiban sudah saya tunaikan, maka dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang terakhir masuk surga. Wa najidu anna al-Qur'ana yahussu 'ala al-mubadarati wa yubayyinu al-farq al-'azim baina man badara wa baina man sawwafa wa ajjala. Dan kita dapatkan bahwasanya Al-Qur'an selalu memotivasi untuk mubadarah, bersegera, dan menjelaskan perbedaan. Al-Quran juga memberi perbedaan antara orang yang selalu bersegera dan yang menunda-nunda atau bahkan bermalas-malasan. Karena orang yang suka menunda-nunda atau bermalas-malasan, ini dikhawatirkan dia terjatuh dalam cabang-cabang kemunafikan. Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. La yastawi minkum, tidak sama, terdapat perbedaan di antara kalian antara man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, orang yang berinfak sebelum pembebasan kota Mekah, yang berinfak sebelumnya mendapatkan pahala
yang besar di sisi Allah daripada orang yang berinfak setelah pembebasan. Dan juga yang berperang sebelum Fath Makkah dan berperang setelah Fath Makkah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang datang setelahnya yang berinfak dan berperang dan berjihad. Di kalangan para sahabat saja dibedakan antara as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar dan yang setelahnya. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu memberikan mereka porsi yang banyak dari ghanimah, dari sedekah daripada yang lainnya. Ketika ditanya, Umar mengatakan Al-Qur'an membedakan keduanya, la yastawi. Bal inna min sifatil munafiqin at-taswif wat-tathaqul. La haula wala quwwata. Inna min sifatil munafiqin at-taswif wat-tathaqul wa 'adamil mubadarah. Di antara sifat-sifat orang munafik itu taswif, nantilah, nanti dan nanti. Sebentar, tunggu. Wat-tathaqul, berat baginya kalau mau melakukan perintah, berat baginya. Dan tidak ada ruhul mubadarah, yang penting saya tunaikan. Mau di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu, tidak masalah bagi saya. Yang penting saya tunaikan. Dikhawatirkan ya syabab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara mereka taswif itu. Suka mengakhirkan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan kalau berdiri untuk menunaikan salat, berat rasanya bagi mereka. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita harus melihat ya ke dalam diri kita, apakah salat itu berat bagi kita atau tidak. Apalagi kita dalam kesibukannya tiba-tiba azan. Aduh, salat ini mengganggu. La haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi SAW kalau sudah banyak kesibukannya, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkan kami dari kesibukan dunia ini dengan salat. Wa ju'ilat qurratu ainun li fis salah. Kesenangan hati Nabi SAW itu di salat. Kalau kita untuk mau mendapatkan itu, kita pergi rihlah ya, kita pergi rihlah kemana-mana gitu. Kalau Nabi SAW di salatnya. Wa sunnatu mali'atun bin nususil lati tahutsu 'alal mubadarah wal musara'ah ila fi'lil khair. Dan kalau kita perhatikan lembaran-lembaran sunnah itu penuh dengan motivasi-motivasi tentang mubadarah dan musara'ah, bersegera mengambil peran dan bercepat-cepat dalam hal itu dan dalam melaksanakannya. Ila fi'lil khair, melakukan kebaikan. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Lau ya'lamun nas
ma fin nida was safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Jika sekiranya manusia itu tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan berupa pahala pada azan, baik itu muadzinnya atau yang menjawab azan itu atau yang datang sebelum azan itu, wasafil awal, dan bersegera menempati saf-saf pertama. Kalau mereka tahu, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, dan untuk mendapatkan itu, untuk menjadi seorang muadzin, untuk menjadi orang yang datang sebelum azan, untuk menjawab azan, untuk duduk di saf pertama, kalau misalkan tidak bisa atau tidak berhak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi jika mereka tahu pahalanya. Muadzin misalkan di akhirat lehernya panjang. Bagaimana modelnya? Wallahu ta'ala alam. Agar ditahu kalau dia ini muadzin. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendengar suaranya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi syafaat padanya. Subhanallah. Bal inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kaifa nattaqil fitan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menghindari, membentengi diri atau menjauhi fitnah-fitnah. Di akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Wa dzalika kama fi sahih Muslim qal, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang fitnah-fitnah yang datangnya seperti qita'il lailil muzlim, gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina. Kalau sudah datang fitnah itu kan terkadang orang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena gelap gulita. Dia tidak tahu apakah yang dia pegang itu kayu bakar atau ular di tengah malam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Saking banyaknya fitnah ya. Sampai-sampai ya, seorang lelaki berpagi-pagi dalam keadaan beriman dan masuk waktu sore sudah kafir, baik itu kafir hakiki atau kufur amali atau kufur nifaq atau i'tiqad. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di waktu sorenya dia seorang mukmin mutamassik biddin, tapi begitu pagi hari dia sudah kembali lagi menjadi kafir. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian sedikit dari dunianya. Sekarang kan banyak ya, orang rela meninggalkan sholat karena menunggu bosnya. Takutnya bosnya datang, dia tidak ada, dia dipecat. Dan itu banyak. Meninggalkan sholat alasannya kerja.
cari uang, dan seterusnya. Padahal kita harus mubadarah, bersegera. Banyak fitnah. Untuk menghindari fitnah itu, kita harus bersegera melaksanakan kebaikan. Wa 'inda Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullahu finnar. La yazalul qaum yata'akhkhar. Satu kaum suka mengakhirkan dirinya, tidak mau bermubadarah, tidak mau mengambil peran, mau terlambat saja. Hatta yuakhiruhumullah finnar, sampai Allah akhirkan mereka di neraka. Maksudnya apa? Terkadang dia terlambat masuk surga, dia orang terakhir masuk surga, dan orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka. Wal'iyadu billah. Padahal di dunia dia suka berlambat-lambat, tidak mau bermubadarah, tidak mau bersegera. Wa yurabbina sallallahu alaihi wasallam ala tabkir fil a'mali 'ammatan dinan wa dunya, وَذَلِكَ بِالدُّعَاءِ لِكُلِّ مُبَكِّرٍ وَمُبَادِرٍ. Dan Nabi SAW menginginkan dari kita sifat bersegera dalam melakukan satu perbuatan secara umum, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita atau dengan agama kita. Berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam atau doa beliau kepada orang yang suka bersegera, sebutkan dalam sahih Abi Daud, kama inda Abi Daud, Sunan Abi Daud, min hadithi Sakhr al-Ghamidi radhiyallahu an, qal Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis Sakhr ibn Ghamidi al-Ghamidi, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah atas umatku di waktu pagi mereka, dalam hadis, atau berkahilah mereka di saat mereka bersegera melakukan amalannya. Walaqad fazi'a ahlul Madinah dhata lailatin fantalaqa an-nasu qibala as-sauti fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an wa qad sabaqahum ila as-saut. Suatu ketika di Madinah itu ada suara besar, suara ledakan, suara batu besar yang digulingkan dari punggung Jahannam selama 70.000 tahun baru sampai ke dasarnya. Bunyinya besar, seperti ledakan. Penduduk Madinah semuanya atau kebanyakan mereka pergi ke arah itu, ke arah suara itu. Ternyata mereka mendapati Nabi telah kembali dari arah suara itu. La tura'u, la tura'u. Jangan kalian takut, jangan kalian takut. Nabi orang yang pertama ke sana. Masya Allah. Alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa kita orang pertama kalau ada banjir. La tura'u, tenang, ada kami. Masya Allah. Wa mubadaratul anbiya alaihimus salam alladzina amara Allah bil iqtida'i bihim musattaratan bil kitabi was sunnah. Dan mubadarah, ya, sifat mubadarah dari para anbiya, para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriqtida, mengambil contoh dari mereka, itu banyak tercatat dalam Al-Qur'an dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an misalkan, ya. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih
qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin ulaika alladziina hadallah. Merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-An'am ayat 90. Kalau ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang para anbiya dan bagaimana mereka bersegera dalam menjawab atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kita, Allah mengatakan merekalah para anbiya. Adapun kalian fabihudahu muqtadih. Ikutilah petunjuk mereka. Ikutilah ruhul mubadarah yang ada pada mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta dari pekerjaanku ini, dari amalanku ini, dari ibadahku ini ajra, ongkos. In huwa illa dzikra lil alamin. Semua ini hanyalah peringatan. Semua itu hanyalah peringatan untuk alam semesta, untuk semua orang. Wa min a'zami mubadaratil anbiya, dan yang paling agung, paling besar mubadarat adalah mubadarahnya Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam bitahtimil asnam. Ini mubadarahnya, bersegera. Wa min mubadaratihi hijratuhu ila rabbih wa dhabhuhu li Ismail wa ikramid dhuyuf. Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan kaumnya, melihat matahari, ini Tuhanku, melihat bulan, ini Tuhanku, kemudian matahari, kemudian setelahnya dia berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia mendebati kaumnya dengan cara seperti itu. Dalam mimpi mengharapkan anak yang cukup lama, kemudian Allah berikan anak di usia senjanya. Dalam mimpinya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya tersebut. Tidak tereng-aling-aling, dia tidak tunggu-tunggu lagi. Langsung besoknya sampaikan kepada anaknya. Anaknya bilang, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Kalau kita sekarang mungkin pergi lapor polisi, ya. Ya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan juga ikramud dhuyuf, ketika para malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut. Sebelum ke kaum Lut, mereka singgah di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun bersegera ke belakang, sembelih kambing, dimasak dengan cara yang dibilang bi'ijlin hanid. Itu caranya ditaruh dagingnya di atas batu panas, jadi tidak bersentuhan langsung dengan api, dan itu menjadikan daging itu lembut dan enak dimakan. Pakai caranya itu kalau di Arab banyak kita lihat batu-batu tertentu yang mereka lihat bagus untuk menjadi tempat memanggang. Ila mubadaratin azimah fi qissati Musa alaihi salam kama fil Quran. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, haitsu dzakarallahu adadan minal mubadarat wa minha saqyuhul ghanam lil fatatain. Mubadarat Nabi Musa alaihi salam ketika terusir dari Mesir sampai ke Madian. Di Madian ada satu sumur besar, sumur utama yang dipakai penduduk Madian untuk memberi minum kepada gembalaan-gembalaan mereka. Sampai di sana dalam perjalanan 8 hari, tak makan, tak minum Nabi Musa ini. Dengan penuh rasa takut dikejar-kejar, kekhawatiran dikejar oleh bangsa Fir'aun,
Sampai di sana dia lihat ternyata ada 2 orang perempuan tadudan. Yang satu bagian depan, yang satu di belakang mencegat kambingnya untuk tidak bergabung dengan kambing-kambing yang lain. Nabi Musa langsung bersegera ke sana. Ma khatbukuma. Tidak banyak bicara. Coba lihat berapa kata saja yang disebutkan oleh Nabi Musa. Ma khatbukuma. Itu saja. Tapi jawaban perempuan yang cerdas. Jawaban-jawabannya yang tidak menyisakan pertanyaan setelahnya lagi. La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Kalau dia berhenti, kami tidak memberi minum gembalaku ini sampai laki-laki itu semuanya pergi. Kalau sampai di situ, Nabi Musa akan bertanya, lalu mana saudara kalian? Mana bapak kalian? Sebelum ditanya, dilanjutkan jawabannya. Wa abuna syekhun kabir. Kami hanya punya seorang bapak saja yang sudah tua renta. Itu kondisi darurat untuk perempuan bisa keluar mengembala kambing. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengambil timba yang besar, ya, ditarik sendiri. Coba lihat, 8 hari perjalanan tanpa makan, tanpa minum, ketakutan dikejar. Sampai di sana, tarik timba yang besar itu, yang orang banyak menariknya, seperti satu drum lah, karena ditarik pakai onta atau pakai himar atau pakai kuda, atau orang-orang yang kuat menariknya banyak. Tapi beliau sendiri, Nabi Musa alaihissalam, mubadarah, bersegera. Tapi setelahnya apa yang beliau dapatkan? Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu rizki hanya dengan satu perbuatan tadi. Nah, apa diantaranya? Ada yang tahu kisahnya? Apa diantaranya? Mendapatkan salah seorang dari keduanya, kan? Masya Allah. Kalau sekarang mungkin kita bilang siapa cepat dia dapat, ya. Siapa cepat dia dapat. Iya. Ada arti jeleknya, ada arti baiknya. Tapi kita di majelis yang baik, berarti artinya arti yang baik. Allah sebutkan pahala-pahala bagi orang yang bersegera, ya, siapa cepat dia dapatkan pahala itu. Menghadiri Jumat misalkan, siapa yang datang lebih awal dapat pahala sekian, yang kedua dapat sekian. Kalau kita bermubadarah dapat yang pertama. Tapi ajib kita di zaman sekarang, ya, Masya Allah. Kalau misalkan itu bukan sholat Jumat, tapi seorang miliarder misalkan, dia bilang siapa yang datang pertama kali ke rumahku, saya beri dia 1 motor ini. Coba lihat, orang akan datang mungkin sebelum dia bilang besok pagi jam 7, mungkin waktu Isya itu orang sudah antre depan rumahnya itu. Masya Allah, untuk dunia mereka tidak mau ketinggalan, tapi untuk akhirat zuhud sekali, mau ketinggalan. Masya Allah, ruhul mubadarah. Wa amma mubadaratus sahabah fayas'ubu hasruha huna wa aktafi biqudwatin. Adapun di kalangan para sahabat, maka ruhul mubadarah dalam mereka itu atau pada diri-diri mereka itu tidak bisa kita sebutkan dalam lembaran-lembaran singkat ini. Sangat banyak. Kata Syekh, saya sebutkan 2 saja. Mubadaratu Abi Bakar radhiyallahu an sarat bihar rukban kama fi hadits man asbaha minkumul yawma shaiman. Abu Bakar radhiyallahu an, dalam ruhul mubadarah tidak ada yang kalahkan dia, namanya saja Abu Bakar. Karena mubadarahnya sehingga diberi nama Abu Bakar. Padahal namanya siapa?
Ada yang tahu? Hah? Ahsan. Abdullah bin Uthman. Karena mubadarahnya, sehingga dia dijuluki Abu Bakar. Ada yang tidak mau bermubadarah, bahkan menjadi musuh, padahal awalnya pintar. Namanya Abul Hakam, kemudian diganti dengan Abu Jahal. Tidak mau bermubadarah dalam Islam. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, Man asbaha minkumul yawma sa'ima. Siapa yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, ana. Dia berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, Faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang mengantar jenazah, mengiring jenazah? Kata Abu Bakar, ana. Faman at'ama minkumul yawma miskina. Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Kata Abu Bakar, ana. Masya Allah. Wa man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Kata Abu Bakar, ana. Lalu Nabi SAW bersabda, Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Sifat-sifat yang disebutkan tadi, puasa, mengantar jenazah, memberi makan, mengunjungi orang sakit, kalau berkumpul pada seorang dan dia lakukan dalam sehari, masuk surga. Abu Bakar semuanya. Baru sekarang lancang sekali banyak orang mencela Abu Bakar. Wa mubadaratu Umar, juga Umar radhiyallahu an, banyak juga mubadarahnya. Fahuwa awwalu man kataba tarikhul hijrah. Pertanggalan hijriah yang kita tahu, Umar radhiyallahu an yang meletakkannya. Wa awwalu man jama'a an-nas 'ala tarawih. Salat tarawih yang kita lakukan ini bentuk mubadarah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa awwalu man dawwana ad-dawawin. Diwan-diwan, ya. Atau kasyf, daftar nama-nama jundi, para pasukan. Daftar nama-nama armalah, para janda. Daftar nama-nama orang miskin, itu semuanya tercatat. Sehingga dikeluarkan per bulannya sebagai gaji atau sebagai kafalah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu diantara bentuk mubadarahnya. Wa mubadaratun nisa. Nisa juga, perempuan juga tidak mau ketinggalan. Ya, karena mereka syaqaiqur rijal. Ya. Saudaranya laki-laki, perempuan. Apa yang Allah wajibkan kepada perempuan, kepada laki-laki, mereka juga sama. Hanya saja dengan batasan-batasan dan dhawabit-dhawabit yang ditentukan, yang telah ditentukan. Wa mubadaratun nisa masturatun masyhuratun kama badarat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Mu'id fi hijrati ilal Madinah. Ini kisahnya seru ini, Masya Allah. Mubadaratun nisa, wanita, itu juga tertulis dan masyhur, terkenal, seperti kisahnya Ummu Kulthum bintu Uqbah ibn Mu'id radhiyallahu anha. Beliau ini masih bujang, hijrahnya masih bujang, belum menikah, dan hijrahnya setelah Sulhul Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu, wajib bagi Nabi untuk mengembalikan penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan dia orang pertama, wanita pertama yang masih lajang yang hijrah setelah itu, setelah Sulhul Hudaybiyah.
Keluarganya datang menjemput. Ya Muhammad, harus penuhi perjanjian kita. Dia dipanggil, kata dia, ya Rasul, saya ini perempuan itu lemah. Saya takut sampai di sana mereka suruh saya kembali lagi kepada kekafiran. Lalu turunlah surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu karena pengaduannya siapa? Ummu Kulsum. Akhirnya Allah tolong dari langit karena mubadarahnya dia, sehingga dia dikecualikan dari perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian dia menikah dengan Zaid bin Al-Harithah sampai meninggal Zaid, lalu kemudian menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Dan dia juga tercatat dalam sejarah wanita yang punya masa iddah tersingkat, yang paling singkat. Masa iddahnya tidak sampai 1 jam iddahnya. Mau tahu ceritanya? Kalau Ummu Kulsum ini radhiyallahu anha itu dengan Zaid ibn al-Harith apa dia bilang, pribadi-pribadi yang romantis. Tapi saat dengan Zubair bin Al-Awwam, antum tahu Zubair bin Al-Awwam tinggi besar, badannya besar, kalau naik kuda kakinya terseret, besar. Satu orang itu bisa mengalahkan 300 pasukan. Coba baca tentang kisahnya. Ketika diminta pasukan-pasukan Islam mengirim surat ke Madinah meminta kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab mengutus 1.200 pasukan dari Madinah. Umar hanya kirim berapa orang? 12 orang. Satu orang ini setara dengan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam disebutkan ketika berhadap-hadapan dia masuk dengan pedangnya menembus pasukan kafir sampai ke akhirnya, lalu balik lagi. Dan saat dia masuk itu kepala-kepala berterbangan kiri kanan sampai balik lagi, sampai pasukan Rum kala itu mengatakan, yang kita lawan ini manusia atau iblis ini, saking besarnya. Dan dia perangainya keras, dia tidak cengeng, tidak suka romantis. Ummu Kulsum tidak suka. Akhirnya selalu terjadi perselisihan di antara keduanya. Dan setiap kali perselisihan Ummu Kulsum selalu meminta, talakkan saya, ceraikan saya. Sampai suatu ketika dia hamil. Anaknya perempuan namanya Zainab. Hamil. Pada saat mau melahirkan, dia berusaha menahan untuk segera hamil itu. Dia cari suaminya, dapat di Masjid Nabawi lagi sholat. Setelah selesai sholat dia bilang, ceraikan saya. Dia ganggu suaminya yang lagi sholat itu. Ceraikan saya. Diceraikan dengan talak 1. Ya, saya ceraikan. Terus Zubair kembali sholat. Begitu keluar dari pintu masjid langsung melahirkan, selesai iddah, langsung melahirkan. Setelahnya Zubair bin Awam diberitahu, istrimu telah melahirkan. Kata Zubair, ini tipu muslihatnya, untuk bagaimana dia bisa segera terlepas dari saya. Kemudian menemui Nabi SAW, ya Rasul, kasusnya seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Sudah selesai. Nanti setelah dia selesai dari nifasnya, baru kau lamar kembali, pinang kembali.
Kata Zubair bin Awam, tak mungkin dia mau menerima pinanganku. Siapa dia? Ummu Kulthum bin Uqbah bin Mu'ayyid, orang wanita pertama yang pergi berhijrah ke Madinah, dan dia masih bujang. Mubadarah, dan juga Mubadarah Ummu Haram, ada yang menyebutkan Hiram, yang masyhur Ummu Haram, fi ghazwiha ma'a zawjiha radhiyallahu anhuma. Ummu Haram ini saudarinya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunda dari Anas bin Malik. Ummu Haram ini istrinya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke rumahnya dan ke rumah saudarinya. Datang di situ, tidur di situ, bahkan sampai rambutnya Nabi disisir sama dia, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim dan Ummu Haram itu termasuk mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu, bahkan disebutkan dari jalur nenek, bahkan disebutkan bahwa mereka berdua adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Najjar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah turunnya di Bani Najjar. Karena kakeknya, siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Itu besar di Madinah dan menikah dengan orang Madinah dari Bani Najjar. Baik, Ummu Haram ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya lalu tidur di sana, tiba-tiba beliau terbangun lalu tertawa, tersenyum. Dia bertanya, apa sebabnya? Apa gerangan ini? Nabi tersenyum dan tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dinampakkan pasukan yang membebaskan suatu pulau, perang di laut. Lalu Ummu Haram mengatakan, ya Rasul, doakan biar saya termasuk pasukan di situ. Terus Nabi berdoa, Nabi tertidur lagi. Kemudian terbangun dan tertawa lagi. Ditanya kembali, jawabannya sama. Minta doa, Nabi mengatakan, anti minal awwalin. Anti minal awwalin. Di antara wanita-wanita pertama. Dan beliau radhiyallahu anha di masa Utsman bin Affan, saat itu yang menjadi nakoda perang kala itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an dalam penyerangan ke pulau Ciprus, ya. Kalau bahasa Arabnya Kubrus, Ciprus, ya. Nah, didekatkan kendaraannya, himarnya, dan himar ini pun kemudian menendang beliau dan kena lehernya, terjatuh dan meninggal saat itu juga, dan dikuburkan di tempat itu juga. Ummu Haram radhiyallahu anha. Kemudian kata Syekh hafizahullah, wa min a'zami ma yurabbin nafsa 'ala al-mubadarah mura'at hadhihi sifat. Dan berikut ini ada beberapa sifat yang perlu dijaga, diketahui dan dijaga, dirawat, sehingga bagaimana kita bisa menterbiah diri-diri kita dengan sifat mubadarah ini. Yang pertama, as-sidq wal ikhlas, jujur dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yabutsu fir ruh quwwatan wa yaqinan. Karena jujur dan ikhlas itu akan meniupkan ruh kekuatan dan keyakinan dalam hati. Yang kedua, tadabburul Quran wal wuquf ma ayatihi fil mubadarati wal musara'ah.
Kita perlu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mubadarah, perintah untuk bersegera dan bercepat-cepat. Yang ketiga, al-iqtida'u bisairil anbiya wal mursalin wa khairil qurun. Bagaimana kita bisa mengambil contoh dari kehidupan, dari contoh-contoh para anbiya dan rusul serta para sahabat dan tabi'in. Yang keempat, al-amalul jama'i wat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini perlu, ini amal jama'i dan mubadarah dalam amal jama'i. Apa itu? Kolaborasi ya, dalam amal jama'i. Dan juga bekerja sama dalam hal-hal yang bersifat kebaikan dan takwa. Yang kelima, akhdul umuri bijiddiyah wa quwwah. Ketika kita telah mengambil peran, maka harus diambil dengan penuh percaya diri dan keyakinan bahwa kita sanggup, kita bisa. Quwwah, bukan dengan bermalas-malasan atau ya coba-coba sajalah. Intinya coba-coba, tidak boleh. Yang keenam, al-yaqinu bihusni jazail mubadirin. Yakin dengan balasan yang baik bagi orang-orang yang bersegera. Yang ketujuh, tafaul wa adamul ya'si mahma tala zaman. Kita harus optimis ya. Optimis dan tidak boleh putus asa meskipun dalam peran yang kita lakoni itu mengambil waktu yang lama. Misalkan seperti kita menjadi da'i, menjadi muallim nasal khair, itu kan waktunya panjang sampai kita meninggal malah. Dan juga kita mendapatkan Honda. Tahu Honda? Honor dari Allah. Di sana masya Allah jalannya para anbiya, para rasul. Yang kedelapan, as-sabru wat tahammul wal bu'du 'anil ajalah qabla awanil amr wa nudujihi. Harus bersabar dan tahammul ya. Tahammul itu artinya tahan banting. Bersabar dan tahan banting serta al-bu'du 'anil ajalah, menghindari sifat ketergesa-gesaan. Qabla awanil amr wa nudujihi, sebelum jelas satu perkara dan sebelum matang kita memikirkannya. Tak boleh bersegera tanpa ada pemikiran atau ya pemikiran yang matang tentang perkara tersebut. Ad-du'a wal istighfar wal luju' ila Allah. Banyak berdoa dan banyak beristighfar serta mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'd, dan kemudian kesimpulannya, fa ummatuna tantadhiru minna an nakuna minal mubadirin fi umurid dini wad dunya linahmiha. Umat kita, umat semuanya ini, umat muslimin, menanti dari kita apa? Menanti dari kita menjadi pelopor-pelopor dalam mempraktekkan mubadarah itu, bersegera mengambil peran bagi perbaikan umat, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Linahmiha min aduwiha, agar bagaimana kita bisa melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Wa naj'al lahal mahabata wal quwwah, dan juga menjadikan umat ini umat yang ditakuti, yang disegani, dan umat yang kuat, yang solid. Kama kana salafuna salih, sebagaimana dahulu umat ini pernah berjaya bersama generasi-generasi yang saleh, yang suka bermubadarah dalam kebaikan, baik itu untuk urusan dunia
atau urusan akhirat mereka. Wa an nastaghniya an a'daina, dan agar kita juga bisa berlepas diri dari orang-orang atau dari musuh-musuh kita. Sekarang kita masih tergantung sama mereka, bahkan songkok yang kita pakai pun masih kainnya masih buatan mereka. Iya. Iya, laptop yang antum pakai buatan mana? Hah? Baru kita selalu berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. A'izzal Islam wal muslimin, baru dia di atas tempat tidurnya. Bagaimana? Harus dengan amal, mubadarah, bersegera mengambil peran. Oke, itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari Ustadz kita. Ya, semoga apa yang telah beliau sampaikan ya dapat menambah keimanan kita dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, ya bahwasanya kegiatan kita ya pada hari ini ya ada kuis berhadiah. Ya, di antara hadiahnya adalah 3 kutaib ya, 3 kutaib. Ya, maka dari itu kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan 3 pertanyaan. Ya, silakan Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan mubadarah? Al-mubadaratu ya syabab. Naam. Bismillah. Mubadarah itu apabila ada ajakan atau perintah, kitalah orang pertama terjun melakoninya. Masya Allah. Tabarakallahu fiik. Taqaddam wa khudh haqqak. Pertanyaan kedua, sebutkan contoh-contoh mubadarah. Contoh-contoh mubadarah. Belum selesai soal. Contoh-contoh mubadarah yang dilakukan oleh para anbiya. Fadhal. Bismillah, al-mubadarah minan Nabi Ibrahim. Coba belum ambil ini punya dia. Bi tahfitil asnam. Aywa, tahtim. Tahtim asnam. Wathani al-hijra ila rabbih. Al-thalith dhabhu Ismail. Al-thalith al-rabi' ikram ad-duyuf. Ahsan, tabarakallahu fiik. Tastahiq matan tulabul ilm. Yalla man al-awwal? Khudh nasibak. Wa akhiran, sebutkan salah satu sifat saja. Sifat untuk bisa mentarbiyah. Fadhal. As-sidq wal ikhlas. As-sidq wal ikhlas. Ahsan, tabarakallahu fiik. Naam, tafadhal. Kaifa nuzakki amwalak? Kaifa tuzakki amwalak? Qarib min maw'id az-zakah. Walhamdulillah. Baik. Yalla. Ya, Thayyib, ya pemirsa Stiba TV dan Wahdah TV dan juga para jamaah sekalian yang menyempatkan diri untuk hadir di masjid kita ini. Demikianlah seluruh rangkaian daripada acara kita pada pagi hari ini. Ya, kami selaku panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat ya kesalahan pada taklim duha pada kali ini. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa. Program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم